Ditanya seberapa penting prestasi, jawabannya penting. Tapi dalam konteks tertentu dulu. Kita tentuin role model dulu. Jadi kita cari orang yang udah berpengalaman, kita tanya pengalamannya, cari insight dari beliau. Universitas Miyazaki, Jepang. Jadi dari programnya itu ingin memperkenalkan bagaimana program S3 di Universitas Miyazaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan penonton setia podcast Asifa. Jumpa lagi bersama kami di podcast Asifa yang ditunggu-tunggu. Istiqomah menebar kebaikan. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri kepada wajah-wajah baru yang menonton podcast Asifa pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Zafira Karyantarisa yang akan memandu jalannya podcast episode 2 selama beberapa menit ke depan. Kira-kira podcast hari ini mau membahas apa ya? Jadi di podcast episode 2 ini kita akan memperbincangkan mengenai mahasiswa FK berprestasi, keperluan atau opsional. Nah, penasaran nggak sih siapa kira-kira bintang tamu kita yang akan menjadi pembicara pada hari ini? Yang pastinya bintang tamu kali ini merupakan bintang tamu yang sangat keren dan gak kalah kerennya dari bintang tamu yang sebelumnya. Nah, beliau merupakan salah satu dokter muda Universitas Brawijaya dengan segudang prestasi dan segala kemahiran dalam mengatur waktu. Beri sambutan yang meriah untuk Kalina. Kan aku Nurlina Amalia, biasa dipanggil Lina. Aku sebenarnya dari pendidikan dokter angkatan 2019 dan saat ini lagi jalan stase klinik atau dokter muda di Rumah Sakit Saiful Anwar. Masya Allah. Selamat pagi Kalina. Pagi. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kayaknya sibuk-sibuk terus nih Kak ya jadi dokter muda. Alhamdulillah ada yang stasenya sibuk, ada juga yang masih bisa curi-curi waktu atau luang gitu. Curi-curi waktunya biasanya Kak Lina buat apa nih? Ada main game, ada juga untuk jalan-jalan atau misalnya kerja proyek lain untuk lomba gitu. Masya Allah. Dengar-dengar kemarin juga itu yang ngajar tentiran gitu ya Kak ya? Iya, beberapa waktu lalu pernah diminta untuk ngisi suatu kelas gitu untuk ngajar mahasiswa preklinik terkait topik tertentu. Terus di berbagai kondisi juga yang secara nggak resmi, misalnya mau minta tentiran ini untuk ujian ini. Nah, itu aku biasanya jan-jan aja gitu. Oh gitu. Masya Allah. Keren banget gak sih pemirsa Kalina ini? Masya Allah. Oke, mungkin kita mulai pertama-tama nih Kak. Kakak dulu masuk FKUB nih pakai jalur apa? Aku dulu masuk FKUB lewat jalur UTBK SBMPTN. Jadi sebelumnya aku ikut SNMPTN tapi gak keterima, jadi coba di SBMPTN, terus pilihan pertama FKUB, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Gimana nih Kak lika-likunya dari perjalanan awal untuk daftar terus di FKUB gitu? Sebenarnya mungkin agak susah ya, sama sempat down pas pertama daftar. Soalnya dulu kalau misalnya dari teman-teman yang di rumah atau yang di sini, mungkin kalau menentukan kuliah itu udah dari sejak mau daftar SMA. Jadi pilih SMA yang peluangnya tinggi untuk lulus SNMPTN. Nah, tapi aku dulu beda. Aku pilih SMA yang misalnya dukung aku untuk juara lomba gitu. Nah, terus setelah dijalanin tahun ketiga itu ternyata prospeknya kurang untuk diterima di universitas yang aku mau. Jadi dari kelas 3 SMA itu udah berpikir kayaknya harus persiapan untuk UTBK SBMPTN juga. Jadi dari kelas 3 SMA itu udah persiapan belajar. Terus ternyata dari SNMPTN gak lulus. Nah, itu kan nggak bikin panik kan, karena kita udah persiapan 1 tahun sebelumnya gitu. Nah, terus waktu itu pas ikut UTBK pun kayak ada pressure belajar, takut gak lulus, terus nanti kalau ikut mandiri gimana gitu. Nah, terus alhamdulillah lulus, walaupun misalnya waktu itu ambil pilihan pertama sempat
uh, cekcok juga sama orang tua, takut juga nggak lulus kalau misalnya pilihannya ketinggian gitu. Terus begitu dari guru juga saranin nggak usah ambil yang tinggi-tinggi, nanti kalau nggak lulus gimana gitu. Tapi alhamdulillah bisa sampai segini ya Kak ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi Kakak ngomong kan lebih mendukung di yang Kakak lomba-lomba gitu ya. Jadi dulu Kakak aktif banget di lomba-lomba. Sebenarnya aku mulai aktif lomba itu dari SMP. Jadi SMP SMA aku itu sekolah madrasah. Jadi dari SMP itu ikut Olimpiade Biologi dan juara. Nah, pas madrasah itu dulu ada namanya kompetisi sains madrasah, di mana kayak setara OSN tapi yang ikut anak-anak madrasah aja. Dan pas tahunku itu KSM belum dilegalkan untuk sekolah yang negeri yang umum, tapi hanya sekolah madrasah aja. Jadi biar bisa aku lanjutin KSM itu, mau nggak mau aku harus ikut MAN gitu. Nah, jadi aku waktu itu fokusnya ikut KSM biologi dibanding yang aku mikir universitas yang berpeluang dengan SMA gitu. Dulu Kakak selain ikut lomba juga sering ikut organisasi kayak proker-proker kalau sekarang gitu? Kalau misalnya pas SMA aku nggak ikut karena beberapa hal dan izin dari orang tua. Terus pas kuliah karena sebelumnya nggak ikut, jadi pas kuliah aku pengen ikut gitu. Dan organisasinya pun kan banyak dari beberapa teman-teman yang ikut organisasi itu melihat temanku atau bestiku banyak diikut organisasi itu. Tapi waktu itu aku ikutnya berdasarkan kalau di organisasi ini kira-kira potensiku bisa tergali atau enggak, terus bisa memotivasi aku untuk jadi lebih baik atau enggak gitu. Enggak cuma FOMO gitu ya Kak ceritanya. Enggak cuma FOMO. Bagus sih. Terus nih Kak, kalau boleh tahu prestasinya Kak Lina dari awal masuk FK sampai sekarang apa aja nih? Sebenarnya enggak terlalu banyak ya. Mungkin pokoknya kurang dari 5 gitu. Karena aku mulai ikut lomba jujur itu naik semester 3, itu pun belum langsung juara. Terus aku mulai aktif ikut lomba itu di tahun terakhir preklinik, jadi semester 6-7 dan alhamdulillah juara. Dan pas lanjut peralihan mau ke dokter muda itu aku ikut beberapa juga. Gitu. Kalau menurutnya dari Kak Lina sendiri nih, seberapa penting sih dari prestasi-prestasi ini? Apakah kita itu perlu banget kayak mendapatkan prestasi itu di awal-awal semester atau ya kayak aman-aman aja kalau kita ngambil di akhir-akhir gitu? Untuk jawabannya seberapa penting prestasi, jawabannya penting, tapi dalam konteks tertentu dulu. Jadi nggak semua prestasi itu yang kita dapatkan dari luar, misalnya dari lomba, baik akademik ataupun non-akademik. Tapi keberhasilan kita pun dalam kita menjalankan studi kita, kewajiban kita itu termasuk prestasi. Misalnya kita jurusan pendidikan dokter, kewajiban kita ya belajar, ujian, kerjakan dengan baik, nilai pun juga akan mengikuti gitu. Nah, prestasinya berarti mungkin dari semester itu IPK kita naik atau IPK kita konsisten atau nilai kita aman gitu, dalam rentang aman. Nah, itu termasuk prestasi. Nah, kalau misalnya di luar itu, misalnya kita menyisihkan waktu untuk ikut lomba dan kita juara, itu menurutku bonus gitu. Jadi sebenarnya lebih penting itu gimana cara kita jalankan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, karena kita kan tuntutannya kita menuntut ilmu, kita sudah dibiayain, jadi mau nggak mau kita harus memberikan yang terbaik gitu. Betul banget nih, betul. Setuju sih Kak, karena kan banyak yang mengira kalau nilai akademik itu bukan suatu prestasi, bahkan mereka lupa kalau mereka udah bekerja keras di prestasi itu sebenarnya. Bagus. Jadi dari Kakak sendiri, apa sih Kak yang memotivasi diri Kakak buat ikut kayak penelitian gitu, di samping menjalankan studinya Kakak sendiri? Sebenarnya kalau ikut penelitian itu mungkin hal yang belum pernah aku coba. Jadi waktu itu aku ingin ikut penelitian itu ingin dapat hal yang baru.
Jadi penelitian juga kan ada yang observasional sama eksperimental. Nah dulu pas untuk skripsi S1 itu aku penelitiannya observasional, jadi langsung ambil data ke masyarakat. Nah sedangkan penelitian yang eksperimental yang kerja di lab itu aku nggak pernah. Jadi aku ingin dapatkan pengalaman di samping yang terjun langsung ke masyarakat, pengen juga yang kerja di lab gitu. Nah untuk dapat kesempatan penelitian eksperimental itu baru aku dapatkan pas aku ikut biomed, dan selama ikut penelitian eksperimental itu banyak hal yang aku dapatkan, kayak misalnya bagaimana cara kerja penelitian in vitro atau in vivo, dan justru itu kayak salah satu titik balik aku juga untuk hal-hal yang aku capai ke depannya. Oke nih Kak, selanjutnya aku mau tanya, kan tadi kakak kan prestasi itu penting gitu kan. Terus kakak sendiri tadi mulai lomba baru ketika semester 3 ya. Menurut kakak itu apa sih alasan pertama kakak untuk ikut lomba? Terus kayak lomba apa yang pertama kali kakak ikutin gitu Kak? Sebenarnya alasan pertama itu karena ingin nambah pengalaman gitu. Dan lomba yang aku ikutin pun waktu itu adalah esai ilmiah. Jadi dalam bentuk tim aku diajak oleh temanku. Sebenarnya waktu itu belum pernah ikut sebelumnya, dan pas diajak aku bilang aku belum pernah ikut lomba. Tapi kalau misalnya aku dikasih kesempatan, aku akan belajar biar kita bisa juara gitu. Tapi kalaupun misalnya kita nggak juara, kita jadiin pengalaman aja gitu. Jadi emang alasan pertamanya itu karena emang diajak dan memang memiliki keinginan untuk berkompetisi gitu ya Kak ya. Oke, terus selanjutnya gimana nih Kak caranya kira-kira biar kita tuh tahu apa sih lomba yang benar cocok buat kita? Kan tadi kata kakak kan lebih milih OSN daripada lomba kayak ilmiah gitu kan. Itu gimana Kak caranya? Sebenarnya kita identifikasi terlebih dahulu minat kita, tapi yang paling awal kalau mau ikut lomba jangan targetin juara dulu, karena anggaplah juara itu adalah sebagai bonus. Jadi yang pasti kita cari pengalaman dulu, karena kalau kita udah terbiasa pasti setelahnya akan jadi lebih gampang. Nah karena lomba itu kan ada akademik sama non akademik, misal non akademik seni sama olahraga. Merasa kalau misal kita belum familiar atau misalnya kita udah familiar sama bidang itu, gak apa-apa kita cari lomba-lomba yang berkaitan sama bidang itu gitu. Jadi yang paling penting kita senangi dulu atau kita familiar dengan bidang tersebut. Terus kalau misalnya dalam bidang akademik, jadi itu ada lomba ilmiah kayak esai ilmiah, poster ilmiah, atau misalnya yang mengerjakan soal atau memecahkan kasus dalam bentuk olimpiade gitu. Jadi karena aku di awal itu misalnya sebelumnya background olimpiade. Nah, jadi aku ingin cari yang pengalaman juga di luar dari itu. Nah, dalam bentuk non akademik aku pernah ikut lomba fotografi atau misalnya desain poster. Nah, itu apakah aku senang? Mungkin kalau fotografi kayak lebih senang foto-foto, nggak apa-apa kita ikutkan lomba. Atau misalnya poster, kan itu sebenarnya lebih ke tuntutan sih, karena di tugas kuliah atau beberapa hal ke depan kegiatan itu banyak yang butuh skill desain poster gitu. Jadi aku ingin coba latihan desain poster, tapi sekalian aku ikutkan lomba gitu. Nah karena memang dasarnya aku lebih suka ke ilmiah, jadi untuk lebih ke lomba ilmiah ataupun olimpiade itu aku lebih fokus gitu. Jadi ilmiah misalnya aku cari topik ilmiah apa yang sering diangkat gitu, atau misalnya olimpiade apa yang bisa aku ikuti yang misalnya prospeknya besar untuk diikutkan dari statusku sebagai mahasiswa preklinik FK gitu, dan dari lingkungan juga yang mendukung. Jadi intinya pastinya targetnya kita cari pengalaman dulu, juara adalah bonus, terus kita identifikasi kita ikut mau dalam bidang apa gitu. Terus yang pastinya setelah kita pilih topiknya, pastikan kita suka atau kita udah familiar gitu. Kalaupun misalnya kita belum keduanya, belum familiar atau masih belum suka dengan bidang tersebut, kita coba dalami, misalnya kita baca-baca tentang bidang tersebut atau kita cari tahu lebih lanjut gitu. Gitu ya Kak. Jadi emang pure buat cari pengalaman dulu gitu, terus baru nanti bisa menemukan familiarnya di mana, suka di mana gitu ya Kak. Terus gini,
kalau misalnya kita teman-teman yang baru pertama kali nih kan, yang mau ikut lomba, kita mau cari pengalaman tapi kita masih takut nih, mungkin keganggu sama akademiknya. Itu mungkin apa sih Kak hal yang perlu dipertimbangkan untuk pertama kali gitu, kayak mungkin apa yang harus dipersiapkan untuk mengejar prestasi tersebut? Yang pastinya kita buat target dulu sama buat jadwal yang pasti gitu. Pasti misalnya sebelum masuk kuliah, oh aku targetnya semester ini ingin aman semesterku, tapi bisa nambah juga ada ikut lomba beberapa, misalnya 1 atau 2 gitu. Nah, yang pastinya kita buat dulu di jadwal semester itu apa yang ingin kita capai, misalnya dapat nilai A, berarti belajarnya harus kayak gimana, terus gak boleh SKS dan lain-lain. Terus dari lomba akademik, misalnya tadi kita udah tentuin kita mau ikut lomba esai ilmiah gitu. Kita coba chat cutting-cutting yang berpengalaman di lomba esai ilmiah. Gak harus yang pernah juara, oh cutting ini sering juara di lomba esai ilmiah, tapi aku agak sungkan nge-approach kakaknya gitu. Nggak harus yang juara, misalnya kita tanya ke yang cutting yang udah pernah lomba esai ilmiah walaupun sebelumnya belum pernah juara. Yang penting kita udah dapat pengalaman dari yang bersangkutan, kayak misalnya apa yang harus dicari terlebih dahulu. Oh, misalnya kita harus rekrut orang terlebih dahulu. Apakah orangnya harus yang udah pernah lomba? Gak apa-apa kalau misalnya newbie semua, jadi baru pertama ikut lomba. Terus setelah rekrut orangnya, cara cari lombanya kayak gimana? Oh, misalnya cari dari info organisasi tertentu, biasanya diposting informasi lomba, atau misalnya dari Instagram kita ikutin hashtag lomba kedokteran atau lomba ilmiah kedokteran atau lomba simposium kedokteran. Terus misalnya udah dapat, kita cek, oh deadline-nya kapan atau lombanya dalam bentuk apa. Terus kira-kira temanya apa? Nah itu coba didiskusikan, kira-kira bisa nggak ya? Nah, kalau misalnya kita udah dapat temanya, lombanya apa, bentuknya apa, kita coba approach kembali yang kita tanyakan sebelumnya. Itu orang-orang yang pernah ikut lomba esai ilmiah. Jadi, kita tanya tips and triknya, formatnya kayak gimana, Kak? Gitu. Dulu Kakak cara nyusunnya gimana? Cara cari idenya gimana gitu. Jadi intinya kita tentuin role model dulu. Jadi kita cari orang yang udah berpengalaman, kita tanya pengalamannya, cari insight dari beliau gitu. Jadi kalau emang kita benar-benar mau mencari prestasi kita dan mau fokus di akademik, emang jangan belajar SKS ya Kak ya. Ayo, siapa yang belajar SKS? Masuk sih ya sebenarnya. Sama tadi kita jangan takut-takut buat approach yang pernah lomba. Terus kita cari temen, gak harus yang udah berpengalaman juga, tapi kayak newbie juga gak masalah. Oke. Nah, dengar-dengar nih kakak pernah penelitian ke luar negeri nggak? Oh iya, itu sebenarnya salah satu kegiatan exchange dari program S2. Jadi waktu itu dapat rekomendasi untuk ikut penelitian sekaligus, sebenarnya itu bukan fokus penelitian sih. Jadi dari universitas yang bersangkutan, tempat aku exchange itu Universitas Miyazaki, Jepang. Jadi dari programnya itu ingin memperkenalkan bagaimana program S3 di Universitas Miyazaki. Jadi ingin merekrut univ-univ yang telah dijalin kerjasama. Jadi nggak hanya Indonesia, tapi ada dari Thailand juga, dari Vietnam gitu. Nah, selama di sana, karena fokusnya ingin memperkenalkan bagaimana S3 di Universitas Miyazaki, jadi beberapa hari di set untuk penelitian. Jadi skopnya ada apa aja. Di beberapa hari juga fokusnya explore Miyazaki itu kota yang gimana, cocok nggak ya untuk orang-orang tertentu yang ingin lanjut S3 di situ. Dan sisanya yaitu berbagi pengalaman terkait orang-orang yang sedang kuliah di sana. Jadi apa yang bisa didapat gitu. Jadi nggak hanya penelitian, tapi kalau untuk penelitian itu dapat insight yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana perbedaan penelitian di Jepang sama di Indonesia, mulai dari set peralatannya yang sangat lengkap, terus terkait protokolnya bagaimana, sama lingkup penelitiannya itu bagaimana. Dan itu sangat menambah insight juga kalau misalnya kita ingin S3 atau ingin penelitian lebih lanjut gitu.
Tapi menurut kakak nih, sebenarnya worth it nggak sih kan? Soalnya kita harus ambil cuti juga beberapa bulan kan ketika kita exchange di sana. Menurut kakak itu worth it? Sebenarnya itu worth it menurutku, karena pada saat itu aku mendapatkan tawaran exchange saat aku baru awal-awal dokter muda gitu. Nah, konsekuensinya kalau aku ikut itu aku harus cuti koas, di mana otomatis aku udah telat koas, telat 1 semester karena lanjut S2 dulu. Nah, ditambah aku nambah cuti, dan waktu itu aku nambah cuti 2 bulan. Jadi otomatis aku akan telat juga dari periodeku gitu. Tapi karena melihat benefit yang didapat, udah pasti gratis. Terus ke luar negeri. Terus pas keluar negeri kita juga dapat insight, oh S3 di Jepang tuh kayak gini gitu. Terus skill penelitian itu juga nambah juga, dan kita relasinya pun dapat, karena sewaktu kita exchange pun dari dosen kita makin dekat, orang-orang yang ikut exchange juga makin dekat, apalagi dengan orang yang kita ketemu selama di luar negeri sewaktu exchange gitu. Jadi menurutku worth it. Dan 2 bulan itu misalnya diganti dengan exchange itu, aku nggak pernah nyesal gitu. Nggak masalah gitu. Emang semua ada konsekuensinya, tapi itu menurut kakak worth it banget ya? Kalau sebutannya sekarang kupu-kupu gitu ya Kak? Iya. Kita mau main sedikit game. Rate nilai 1-10, seberapa sulitnya punya IPK 4? Rate nilai 1-10, seberapa sulit survive di FK?